Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang telah kau lakukan, yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua hal yang dapat kita maknai dari dua bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama, ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya dengan berkata seperti begini. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Ada tiga kata kunci di sini yang dapat kita maknai. Pertama, percaya. Kedua, teguh dan jaya. Percaya itu bisa punya dua arti. Satu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada sesama dan diri sendiri. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka itu dinamakan iman. Kalau percaya kepada sesama, itu yang seperti orang-orang koperasi buat itu. Karena kalau koperasi itu kan dasarnya adalah kepercayaan, saling percaya sehingga bisa memberi pinjaman. Sedangkan percaya kepada diri sendiri itu sering disebut dengan bagaimana membangun tekad di dalam diri untuk merasa bahwa saya bisa. Nah, orang kalau mau sukses, dia harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada diri sendiri, juga percaya kepada sesama. Tanpa punya kepercayaan seperti itu, biasanya orang susah sukses. Nah, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada Yesaya untuk menghadapi musuh-musuh yang mereka harus hadapi. Tuhan cuma mengingatkan supaya jangan sampai tidak percaya, supaya mereka semua tetap teguh jaya. Teguh dan jaya ini juga dua kata yang penting untuk kita maknai. Teguh itu artinya, kalau bicara tentang pendirian, orang harus punya pendirian yang teguh. Jadi kokoh, kuat, dan tahan banting dan tahan uji. Itu teguh. Sedangkan jaya itu sebuah kondisi yang memang menempatkan kita pada posisi yang aman, nyaman, bahkan tingkat yang lebih sukses. Jadi jaya, orang yang hidupnya jaya pasti sudah kelihatan lebih tenang, lebih damai. Maka kalau teguh jaya berarti orang itu sudah berada di posisi tahan banting, tahan uji, dan berjaya. Nah, untuk memperoleh kondisi seperti itu, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Kita harus mengandalkan atau percaya kepada Tuhan dalam iman. Kita juga harus punya kepercayaan diri, dan kita juga harus percaya kepada sesama. Tanpa itu, kita tidak akan pernah teguh dan berjaya dalam hidup. Nah, selanjutnya, dalam Injil kita juga perlu memaknai ketika Yesus memarahi beberapa kota. Kota-kota seperti Korazim,
bahkan Kapernaum. Ini dua kota yang di sana Yesus selalu banyak melakukan mujizat. Korazim, di situ dia melakukan banyak mujizat. Kapernaum juga melakukan banyak mujizat. Nah, justru karena Yesus melakukan banyak mujizat di sana, orang berpikir mereka itu dapat privilege begitu, jadi dapat perhatian khusus dari Tuhan. Mungkin sama dengan seperti begini. Kita kalau hidup di paroki, orang yang hidup di Loce itu merasa mereka itu lebih dekat dengan Tuhan. Mereka bisa lebih berpengaruh di paroki. Mungkin juga itu yang membuat mereka bisa mempengaruhi Romo misalnya. Jadi sebuah kondisi yang membuat orang merasa seperti raja, hebat, besar, karena mereka lebih dekat dengan gereja. Mungkin karena pusat paroki. Atau juga begini, kalau dihitung di Torongkoi, kita yang di Kilit merasa lebih tinggi, lebih hebat dari orang di Lanting, Repu, dan Kelim karena kita induk. Nah, hal itu bisa membuat kita merasa angkuh dan sombong lalu meremehkan yang lain. Nah, itulah yang terjadi dengan beberapa kota seperti Korazim, Kapernaum. Mereka itu menganggap remeh kota-kota lain karena mereka merasa mereka itu mendapat tempat istimewa di hati Tuhan, sehingga itu yang membuat mereka lengah. Maka justru itu Tuhan marah karena mereka lengah dan angkuh. Mereka hidup sembarang, semau gue, suka-suka, sampai mereka bahkan melupakan Tuhan, melupakan sesama, meremehkan sesama. Nah, keangkuhan-keangkuhan seperti inilah yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan lebih rusak daripada yang dialami oleh beberapa kota yang mereka bilang kota itu rusak, tidak baik karena mereka berdosa. Jadi mungkin cerita ini mau menunjukkan kepada kita bahwa keangkuhan dan kesombongan kadang-kadang membuat kita lupa dengan orang lain, meninggikan diri, juga bahkan melupakan Tuhan. Nah, Yesus bilang bertobat. Sering saya katakan di negara, hati-hati membedakan antara bertobat dan kapok. Kalau bertobat itu kita berusaha untuk tidak melakukan lagi kesalahan yang sama, tapi tetap saja kita melakukan hal yang sama. Contoh, di dalam gereja kan ada sakramen tobat, dan kalau kita sudah berdosa, terima sakramen tobat dengan mengakui dosa. Nanti yang kita akui bulan ini, pas nanti Natal, sama lagi dosanya. Padahal kita sudah melakukan sakramen tobat. Jadi sakramen tobat atau pertobatan itu tidak sama dengan kapok. Kalau kapok itu begini, sudah buat salah, kita bilang saya kapok, berarti berjanji untuk tidak melakukan lagi. Maka Yesus bilang bertobat itu lebih penting pada kesadaran untuk tidak terus melakukan yang sama, atau lebih pada kesadaran akan bergantung pada Tuhan. Dan memang dalam ajaran gereja Katolik, khususnya moral tobat, itu kepada kita yang berdosa, ketika kita diajak untuk mengaku dosa, yang paling penting itu bukan dosanya, tapi kesadaran untuk kembali kepada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Sedangkan kapok itu sebuah sikap yang diambil karena kita tidak akan pernah mau melakukannya lagi. Nah, terkait dengan dosa, tidak bisa kita kapok. Misalnya gini, kita isi togel, kita main kartu, itu kan kategori dosa. Nanti pas mau permandian, kita buat perjanjian, berjanji untuk tidak judi. Setelah itu kita judi lagi. Jadi, itu namanya. Tapi kita perlu bertobat, berusaha sedemikian kalau bisa dikurangi atau dihilangkan. Sedangkan kalau kapok, ya, orang kita kasih masuk di penjara karena dia bersalah, diharapkan dengan dia sudah masuk penjara, dia kapok. Dan biasanya kalau begitu, belum tentu orang buat lagi, kan dia betul-betul kapok. Jadi efek jerah. Jadi ketika Yesus meminta untuk bertobat, artinya kita pasti akan selalu jatuh dalam dosa, bahkan melakukan dosa yang sama. Tapi yang paling penting, jangan lupa sadar untuk kembali dan berbalik kepada Tuhan, menggantungkan hidup kepada Tuhan. Apalagi kita ini Tuhan yang mencintai orang berdosa, tetapi membenci dosa. Yesus selalu bilang, bukan untuk orang benar aku datang untuk orang berdosa. Bukan untuk orang sehat aku datang, tapi untuk orang sakit. Kita semua ini sakit dan tidak sehat karena sering jatuh dalam dosa, tapi Tuhan sayang dengan kita. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mencintai kita, menyayangi kita, dan yang paling penting itu dengan berdosa kita makin beriman. Atau seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus,
Di mana dosa bertambah, di sana rahmat berlimpah. Karena apa? Bukan masalah dosanya, tapi setelah berdosa kita sadar kita lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa, lalu kita lari mencari perlindungan dan pertolongan pada Tuhan. Maka Yesus sebenarnya telah memberikan contoh bagaimana Tuhan lebih suka kepada orang berdosa yang mencari Tuhan daripada orang yang menganggap diri benar dan suci. Ketika ada dua orang datang berdoa di bait Allah, satunya orang Farisi, satu orang pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa, Tuhan, saya itu sudah memberikan perpuluhan, saya sudah berbuat baik, saya tidak seperti mereka, mencuri, merampok, berdosa. Terus orang yang berdosa dan pemungut cukai ini, dia hanya berdoa begini, Tuhan, saya tahu saya orang berdosa, saya tidak layak menghadap Tuhan. Lalu Yesus bilang apa? Siapa di antara dua orang itu yang diterima oleh Tuhan doanya? Orang yang merasa diri berdosa, mengakui diri bersalah. Bukan orang yang merasa diri paling pintar, paling hebat, paling suci, paling kudus. Marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, karena kita hidup dalam keterbatasan, ketidaksempurnaan, kelemahan, kerapuhan, dan keberdosaan manusiawi kita. Tapi dengan kita menemukan diri berdosa, kita terus berpasrah kepada Tuhan, karena pertobatan berarti kita merasa berdosa lalu mencari pelindungan dan kekuatan pada Tuhan yang berbelas kasih dan maha pengampun. Semoga Tuhan memberkati kita selalu.